Halo adik-adik siswa, selamat datang di channel Bintang Guru Les Privat. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Vivi dalam pelajaran biologi. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi para ahli geologi berpendapat bahwa pada zaman purba, pulau-pulau di wilayah barat Indonesia merupakan bagian dari benua Asia. Nah, sedangkan Pulau Papua dan pulau kecil di sekitarnya semula adalah bagian dari benua Australia. Nah, apa yang melandasi para ahli geologi berpendapat seperti demikian? Karena salah satu buktinya adalah flora dan fauna yang ada di pulau-pulau tersebut. Jadi, flora dan juga fauna di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan serupa dengan flora dan fauna dari benua Asia. Sedangkan flora dan fauna di Papua serupa dengan flora dan fauna yang ada di benua Australia. Nah, bagaimana dengan yang ada di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara? Ternyata mereka merupakan fauna peralihan yang tidak serupa dengan fauna yang ada di Asia maupun Australia. Jadi pada abad ke-19, Alfred Russel Wallace mengusulkan ide tentang garis Wallace yang merupakan suatu garis imajiner yang membagi kepulauan Indonesia ke dalam dua daerah. Jadi garis tersebut ditarik melalui Kepulauan Melayu di antara Kalimantan atau Borneo dan Sulawesi atau Celebes, dan di antara Bali dan Lombok. Nah, yang berkebangsaan Jerman nih nggak mau kalah, namanya Weber. Jadi berdasarkan penelitiannya, si Weber ini menetapkan batas penyebaran hewan dari Australia, Indonesia bagian timur. Jadi garis batas tersebut dinamakan garis Weber. Nah, garis Wallace dan juga Weber bisa kita lihat pada peta di bawah ini. Jadi di sini bisa kita lihat ada garis imajiner yang memisahkan antara flora dan fauna di Indonesia. Jadi garis Weber ada di sini yang memisahkan antara Pulau Papua ini yang sama flora dan faunanya dengan yang di Pulau Australia. Selanjutnya ada ini garis Wallace. Ini adalah garis yang memisahkan antara flora dan fauna yang ada di Asia. Jadi secara umum ya, persebaran flora dan juga fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu bagian barat atau Asiatis, jadi ada di sini. Nah, selanjutnya ada bagian peralihan di sini, dan juga di bagian timur adalah bagian Australis. Nah, kita mulai bahas. Yang pertama adalah persebaran flora di Indonesia yang bagian barat ya, atau Asiatis. Di sini flora Indonesia bagian barat itu sering disebut juga flora tipe Asiatis karena memiliki banyak kesamaan dengan jenis flora dan fauna yang ada di benua Asia pada umumnya. Jadi karena bagian Indonesia yang bagian barat itu memiliki iklim hujan tropis dengan kelembapan udara dan juga curah hujan yang tinggi, sehingga membuat kawasan ini didominasi dengan hutan hujan tropis yang memiliki flora yang bervariasi atau heterogen. Nah, jadi di hutan iklim sedang dijumpai satu atau dua jenis pohon. Nah, jadi di dalam areal yang sama, di dalam hutan hujan tropik dijumpai sekitar 300 jenis spesies. Jadi hutan
Hutan hujan tropik ini memiliki keanekaragaman hayati atau tumbuhan dan hewan sekitar 300 kali lebih besar dibandingkan dengan hutan iklim sedang. Jadi pada kawasan hutan ini dijumpai berbagai jenis tanaman paku, lumut, jamur, dan juga jenis flora khas lainnya, misalnya tanaman jati, mahoni, keruing, meranti, dan sebagainya. Nah, wilayah Indonesia bagian barat ini juga dijumpai jenis hutan lainnya seperti hutan musim, hutan sabana tropis, dan juga ada hutan bakau atau mangrove yang sering kita jumpai di sekitar pantai. Nah, pada wilayah bagian barat Indonesia ini kita jumpai juga flora endemik Indonesia seperti tanaman bunga bangkai dan juga Rafflesia arnoldi. Jadi di sini adalah flora dari Indonesia bagian barat. Bisa dilihat ini ada jati, ada meranti, ada mahoni, ada keruing, dan juga ada bunga endemik yaitu Rafflesia arnoldi. Selanjutnya adalah kita beralih kepada karakteristik flora yang ada di bagian barat Indonesia. Yang pertama itu terdapat banyak jenis meranti-merantian. Yang kedua itu banyak rotan ya. Yang ketiga tidak memiliki hutan kayu putih. Yang keempat memiliki jenis tumbuhan matoa atau Pometia pinnata yang sedikit, dan memiliki jenis tumbuhan sagu yang sedikit, dan memiliki berbagai jenis nangka. Selanjutnya kita beralih kepada poin B, yaitu flora Indonesia bagian tengah atau bagian peralihan. Jadi flora Indonesia bagian tengah itu sering juga disebut dengan flora Kepulauan Wallace karena wilayah ini terletak pada garis Wallace, yaitu garis khayal yang seperti kita lihat tadi yang memisahkan flora fauna jenis asiatis dan australis. Jadi di bagian Indonesia yang tengah ini iklimnya itu lebih kering dengan tingkat kelembapan udara dan curah hujan yang lebih rendah. Jadi wilayah ini didominasi dengan hutan pegunungan, hutan sabana, dan stepa tropis. Beberapa jenis tanaman rempah-rempah merupakan flora yang khas yang ada pada daerah ini. Contohnya adalah tanaman lada atau piper ningrum, lalu ada tanaman cengkeh atau Zyginium aromaticum. Selanjutnya ada tanaman pala juga, ada kayu cendana, kayu manis, dan kayu eboni, serta berbagai jenis anggrek. Nah, selanjutnya adalah flora Indonesia bagian timur atau australis. Jadi flora di Indonesia bagian timur ini juga memiliki iklim hujan tropis sehingga juga didominasi dengan hutan tropis, hutan pegunungan, serta hutan bakau. Nah, tapi pada Indonesia bagian timur ini jenis floranya memiliki banyak persamaan dengan jenis flora yang ada di benua Australia. Nah, contohnya tanaman yang khas seperti tanaman eukaliptus atau kayu putih dan tanaman rasamala. Jadi sekarang kita lihat gambarnya. Tanaman-tanaman yang khas dari flora Indonesia bagian timur. Jadi di sini adalah gambar dedaunan dari bunga tanaman Eucalyptus malleodora, dan ini adalah pohon rasamala atau Althingea excelsa norona. Nah, di sini ada karakteristik flora Indonesia bagian timur. Yang pertama adalah tidak memiliki rotan, lalu memiliki jenis meranti-merantian yang sedikit. Berbeda ya dengan Indonesia bagian barat tadi, dia memiliki meranti yang banyak, tapi rotannya itu banyak. Jadi lalu terdapat hutan kayu putih, kalau di Indonesia bagian barat tadi sedikit.
Lalu ada berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya di Papua. Selanjutnya ada banyak tanaman sagu seperti yang kita tahu bahwa rakyat Papua itu makanan pokoknya adalah sagu karena di sana banyak tumbuhan sagu. Dan tidak terdapat jenis nangka. Jadi tidak terdapat jenis nangka di flora Indonesia bagian timur. Selanjutnya adalah persebaran fauna atau hewan yang ada di Indonesia. Jadi di sini poin A yaitu fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis bisa dilihat. Jadi sama seperti flora, persebaran fauna di Indonesia bagian barat itu juga memiliki corak yang hampir sama dengan benua Asia. Nah, ini karena pengaruh kondisi permukaan bumi pada zaman Pleistosen, di mana wilayah Indonesia bagian barat masih tergabung menjadi satu daratan dengan benua Asia. Jadi di sini fauna yang khas pada Indonesia bagian barat adalah badak, gajah, lalu ada harimau Sumatera, ada orangutan, lalu ada ini adalah beruang madu, lalu ada burung merak. Seperti itu bisa dilihat. Nah, jadi itu adalah hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian barat. Jadi kita bisa menjumpai jenis mamalia, reptil, burung, serangga, sampai beberapa jenis ikan. Selanjutnya ada siamang juga, tapir, ada ikan mesut mahakam, dan sebagainya. Selanjutnya beralih kepada fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan. Jadi di sini fauna wilayah ini juga sering disebut sebagai fauna kawasan Wales dan merupakan fauna peralihan antara fauna jenis Asiatis dengan Australis. Nah, wilayah ini meliputi kawasan Sulawesi dan sekitarnya. Nah, pada wilayah ini terdapat beberapa jenis fauna endemik seperti komodo. Komodo itu hanya ada di Indonesia loh. Keren banget kan? Selanjutnya ada anoa. Anoa itu seperti sapi tetapi sapi hutan. Lalu ada babi rusa, ada burung maleo, dan ada monyet hantu atau tarsius. Nah, bisa dilihat itu ada gambar dari hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia bagian tengah atau peralihan. Selanjutnya kita beranjak kepada fauna Indonesia bagian timur atau Australis. Jadi jenis fauna di wilayah Indonesia bagian timur ini memiliki banyak persamaan dengan jenis fauna yang ada di benua Australia. Seperti ada kanguru, ada wallaby, ada beberapa jenis primata, burung, serta reptil. Jadi wilayah ini meliputi bagian Papua dan sekitarnya. Nah, jenis fauna endemik Indonesia yang ada di bagian timur itu ada burung cendrawasih atau biasa disebut dengan burung surga. Lalu ada burung kasuari, ada nuri sayap hitam, merak guara victory, lalu ada kanguru pohon, mantel emas, dan ada hiu karpet berbintik. Jadi itu dia adalah fauna yang ada di kawasan Indonesia bagian timur. Jadi memang sejauh ini diketahui terdapat 25.000 jenis flora di Indonesia atau ada sekitar 10% dari seluruh flora di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara dengan mega biodiversitas yang besar di dunia setelah Brasil. Jadi sebagai manusia kita harus melestarikan fauna dan juga flora yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita. Kita harus menjaganya dan kita harus meminimalisir perburuan liar kepada satwa-satwa baik flora maupun fauna yang kita miliki di Indonesia. Baik, itu dia penjelasan mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia. Semoga bisa membantu dan semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.